Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Triana dari 10 TKJ 2. Hari ini saya akan membuat biografi tentang Prilly Latukonsina. Prilly Latukonsina atau yang bernama lengkap Prilly Mahatei Latukonsina adalah gadis kelahiran Tangerang 15 Oktober 1996. Prilly merupakan anak sulung dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri Rizal Latukonsina dan Uli Dejulita dan memiliki adik yang bernama Raja Latukonsina. Prilly memiliki darah campuran Ambon dan Sunda yang didapat dari ayahnya yang berketurunan Ambon dan ibunya yang berketurunan Sunda. Prilly menempuh pendidikannya di TK dan di SD, yaitu SDIT Syukriyah, karena keinginan sang ayah yang menginginkan agar dirinya mendapat pendidikan dan ditanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Setelah lulus, Prilly melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Tangerang dan SMA Negeri 7 Tangerang. Tetapi karena kesibukannya di dunia entertain, ketika SMA akhirnya Prilly memutuskan untuk homeschooling di Homeschooling Kak Seto. Sempat memutuskan untuk menunda kuliahnya karena padatnya jadwal syuting skriping. Akhirnya di tahun 2017 Prilly kembali menempuh pendidikannya di bangku perkuliahan yakni di London School of Public Relations dan berhasil meraih gelar sarjana ikomnya di tahun 2021. Prilly Latukonsina memulai karirnya di dunia hiburan tanah air sejak 2009. Sebelum benar-benar terjun, Prilly mengasah kemampuan aktingnya di Sanggar Ananda. Prilly pertama kali muncul di layar kaca dengan membawakan 2 episode acara Si Bolang Trans 7, spesial di Lombok dan Nusa Tenggara Barat, dan menjadi host program Anak Koki Kecil. Sejak saat itu, ia mendapat tawaran untuk beradu akting di sejumlah judul sinetron maupun FTV. Debut akting pertamanya yaitu saat membintangi sinetron Get Married The Series sebagai Josephira atau Pira. Melihat kemampuan aktingnya, kemudian gadis cantik tersebut mulai membintangi beberapa sinetron yang berjudul Hanya Kamu, Monyet Cantik, dan Get Married The Series 2. Saat usianya menginjak 18 tahun, karirnya mulai naik karena perannya sebagai Sisi dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Bersama Aliando dan Ricky Cuaca membuat karir para pemain sinetron tersebut naik daun. Namanya makin populer di kalangan remaja karena keberhasilan sinetron tersebut. Prilly dan Aliando yang menjadi pasangan di sinetron tersebut bahkan mendapatkan penghargaan sebagai pasangan terfavorit pada masanya. Di tahun 2016, Prilly mulai terjun di dunia perfilman sebagai pemeran utama. Film layar lebar pertamanya dengan judul Surat Untuk Kamu. Di tahun 2016, Prilly mulai terjun di dunia perfilman sebagai pemeran utama. Film layar lebar pertamanya dengan judul Surat Untukmu. Prilly berperan sebagai seorang gadis Jawa bernama Gendis. Lalu Desember 2016, Prilly juga kembali membintangi film layar lebar komedi yang berjudul Hangot yang berhasil meraih 2,6 juta penonton lebih. Di tahun selanjutnya, Prilly kembali membintangi sebuah film horor, berperan sebagai Risa Saraswati. Film horor pertama yang dibintangi Prilly Latukonsina berjudul Danur. Icon Si Gus 2017. Film ini berhasil meraih lebih dari 2,7 juta penonton. Danur 2017 juga mendapatkan penghargaan rekor Nuri sebagai film dengan penonton terbanyak dalam waktu 6 hari. Setelah sukses dengan film horor perdananya di tahun 2018, Prilly kemudian melanjutkan perannya pada film Danur 2 Madah yang kembali berhasil meraih jumlah penonton lebih dari 2,5 juta penonton. Dan film Danur 3 Sunyarui 2019 yang lagi-lagi kembali berhasil meraih jumlah penonton lebih dari 2,4 juta orang penonton. Di luar aktivitasnya di dunia hiburan, Prilly juga terjun ke dunia wirausaha dengan merilis sejumlah merek produk
kuliner, fashion, hingga perhiasan. Berbagai bisnis yang digelutinya tidak lepas dari dunia ekonomi kreatif. Hal ini membuatnya terjun di dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi kreatif dan menjadi salah satu wakil ketua di Gerakan Kreatif Nasional yang dibina oleh Sandiaga Uno. Prilly Latukonsina juga aktif dalam sejumlah organisasi pengurusan lainnya, diantaranya yaitu dia menjadi Ketua Bidang Humas PARVI 56 dan Ketua Bidang Ekosistem Industri Kreatif Rumah Millennials. Selain sering menjadi pengisi acara, Prilly juga sering dipercaya untuk menjadi host atau presenter dalam beberapa acara besar dan bergengsi stadion televisi maupun talk show. Di tahun 2014-2016, Prilly dipercaya menjadi host di acara Musik Inbox SCTV hingga membuatnya berhasil meraih penghargaan host tamu paling Inbox Awards 2015 dan 2016. Di awal karirnya, Prilly pun sudah pernah menjadi pembawa acara pada program Anak Si Bolang Trans 7 dan Koki Cilik. Sekian dari saya, bila ada salah pembawaan kata ataupun salah pembicaraan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.